Gue kasih lihat KTP. Oh Dimas Danang, tapi nama panggungnya Darto kan. Tripod Show, sit and relax. Halo saudara-saudara, selamat datang di Tripod Show, sit and relax. Bersama saya Soleh Solihun yang sudah sit dan sudah relax. Seperti pasti sudah tahu lah judulnya siapa bintang tamu kita kali ini. Ini adalah duo host yang sudah tidak jadi duo lagi. Dan sempat hits acaranya tapi bungkus. Tapi setidaknya pernah hits ya. Yang pertama saya akan bacakan dulu Wikipedia-nya ya. Yang mudanya ada bernama Dimas Danang, kelahiran Jakarta 18 April 1989. Pernah jadi penyiar radio kampus terbaik waktu kuliah di BINUS. Berdarah Jawa, Kebumen, dan Jogja. Masuk ke Prambors, terus berduet dengan Darto dan dikenal dengan The Dandies. Dan menjadi presenter terkenal lewat program The Comment. Saat ini katanya Danang sedang fokus membangun band YPB. Yang mungkin belum sukses ya. Kan sedang membangun, masih dalam proses, kita doakan saja ya. Yang lebih tua bernama Imam Hendarto Soekarno, kelahiran Jakarta 12 November 1982. Pernah dapat gelar pemenang Best Radio Show tahun 2014 di Yahoo Celebrity Awards. Wih, gaya. Presenter, penyiar radio, komedian, aktor, bintang iklan, konten kreator, penulis skrip. Wow. Apa ini katanya dikenal sebagai Pablo Esteban Zaragoza. Ini ada di Wikipedia-nya ya. Oke, sebelum saya undang Danang Darto, saya akan bacakan dulu 3 statement, nanti saya konfirmasi kebenaran dari 3 statement tersebut. Yang pertama, selama pandemi Danang dan istri bertahan hidup dari endorse makanan. Statement yang kedua, Darto menikahi Tika istrinya waktu Tika masih berumur 14 tahun. Yang ketiga, Danang dan Darto tidak berteman di dunia nyata. Oke, saudara-saudara, mari kita sambut Danang Darto. Kang. Pak, ini minuman lo nih? Anjing, dimasukin goblok. Gak mungkin gue minum dong. Dia mubazir, Pak. Enggak Gue dong. pikirin air dulu. Mas, satu lagi dong, Mas. Masa dicelupin jari si anjing. Ya Allah, Pak. Mubazir. Ini. Itu teh anget. Jangan. Social distancing. Mas, satu lagi, Mas. Ini udah punya nih. Menjaga jarak. Bisa muter, Saya kelahiran Semarang, Madura. Saya juga baru tahu saya punya Wikipedia loh. Emang Wikipedia. tahu? Bagus. Itu beda. Oke. Saya Semarang, Madura. Nama panjang Dimas Danang Suryanegoro. YVB sudah tidak ada. Why? Vibi. Sehat Kang Saleh. Alhamdulillah. Nanti sebelum ngobrol saya mau konfirmasi dulu. Ini 3 statements-nya ya. Ya. Ini katanya yang pertama Danang nggak bisa beli makan saat pandemi akhirnya bertahan hidup dari endorse makanan. Tapi sebenarnya saya nanya dulu ini. Iya. Kenapa Tripod Show menggunakan Anda sebagai hostnya? Apakah ini faktor kesukuan? Waduh, saya di tengah jalur Gaza nih. Ini Karena faktor 3 Second ini adalah sebuah brand yang lahir dan besar di Bandung. karena Menggunakan- orang 3 Second cuma kenal Soleh Solihun. Host di Jakarta. Gitu. Apakah ini sebuah penyusupan dari Sunda Empire? Anda melihat saya memakai baret? Iya kan? Iya benar. Yang memakai baret adalah prediksi. Iya betul. Nggak ikutan ya. Ya, nggak bisa naik motor. Kamu nggak bisa naik motor? Nggak Nggak bisa. bisa. Bisanya naik sepeda. Ya, tapi nggak main sepeda kayak Pak Darto. Ya. Seniman. Seniman. Punya dunia sendiri. Oke, nanti kita tanya soal seniman ya. Pertama, kebenarannya. Benar nggak itu? Benar. Gue mau minum gimana ini ya? Pakai mulut, Pak. Masa lewat Enggak, kuping? udah lu Lu colok. juga ngapain nyolok-nyolok punya gue? Kan lu Biar yang berantem sama-sama. lu berdua. Kenapa gue di Biar sama-sama. Iya. Saya bukan yang nggak bisa beli makan, tapi sekalian bantuin teman-teman yang UKM gitu. Jadi akhirnya bisa punya makanan lebih, bisa hemat. Gitu. Kang Endang, kalau saya bilang bacot. Bacot. Bisa, iya bener kan. Ya bisa UKM. Kalau Pak Darto gengsinya gede banget. Mahal. Siapa bilang? Bapak Enggak, dia juga gratisan. Banyak semua apa, tuh. bolu apa segala macam. gratisan semua. Kalau yang menarik adalah kalau endorse Pak Darto secara angka lebih tinggi daripada saya. Gitu. Jadi saya memang kadang-kadang ya bantu apa makanannya ini review ya udah sini.
Udah sini akhirnya bisa lumayan hemat. Emang sesulit itu kondisi lu kemarin? Kagak, enggak dong. Kan punya tabungan. Kan saya udah latihan. Oh, Iya. Tahu kan? Tahu ya. Biasa seret pemasukan. Iya, sudah latihan. Terlepas dari apa? Pandemi. Iya. Sudah biasa hidup hemat. Iya. Memang jarang belanja gitu. Ya, Terus meskipun masih kita lihat setiap hari muncul di layar kaca, tidak menjamin. Tidak menjamin sejahtera juga. Iya. Kita tuh pun punya Dikokop lagi. Tahu Ya udah nama nggak apa-apa. dari Tuhan Udah nggak akan gua pendekar minum udah. lagi juga. Ini udah dicolok-colok. Iya. Gitu. Oke. Yang kedua statement dulu. Darto, lu memang Tika waktu lu nikahin masih umur 14 tahun. Ini salah. Saya menikahi istri saya ketika ibunya masih 14 tahun. Terus gimana dong? Gimana caranya? Lah, anaknya lahir duluan. Enggak lah, bukan 14 tahun, 23 tahun. Oh, 23 tahun. Atau 24 tahun kali. Tapi lu incer dari umur 14 kan? Bener. Saya lihat nih pergerakan karir bapaknya bagus. Karir keluarganya bagus. Saya incer anaknya. Gitu. Ini pasti dapat sumbernya dari postingan Siapa ini? Instagram lu nih. Enggak, makanya enggak hoax. Oke, yang kedua. Enggak ada pakai tanda itu. Enggak itu. Fakta hoax itu. Bukan. Enggak ada. Oke. Gamenya ada. Kreatifnya kurang nyiapin ya. Oke, baik. Danang dan Darto tidak berteman di dunia nyata. Fakta. Betul. Kan lu partneran dari tahun berapa tuh? Bukan berarti kita harus di dunianya. Karena kita udah bosen kan. Buset. Di TV ketemu berapa jam. Habis apalagi yang waktu kami di acara sahur Kang Soleh. Wah itu saya lebih sering ketemu Pak Darto, hampir saya pikir ini ibu saya. Dibandingkan ketemu ibunya, sama gue juga. Gitu, jadi kayak ya terus emang Mas Darto tuh lebih masa kini, saya lebih zaman dulu gitu. Jadi emang gak, terus Mas Darto naik motor, saya gak bisa naik motor. Karena lu kan lebih muda, kenapa dia lebih masa kini, lu lebih masa lalu? Gak ngerti tuh. Peer groupnya beda juga. Iya benar. Nggak dari zaman Prambors nggak berteman juga. Ya kalau keluar paling ngebahas Kan dia kan ya. adik kelas gue di Prambors. Jauh banget angkatannya. Dua generasi ya, dua generasi ya. 12 tahun Mas Darto di Prambors, gue baru masuk. Berarti kalian udah berteman 10 tahun, tuh kan? dari berapa? 2000 berapa tuh? 2004. Ngitungin asal. 2000, aku nggak mungkin dong. Enggak, Masuk Pak. 2002, 2012, Masa 2012? 2013 2017. yang kita cabut. Enggak, lu temenan. Lu pertama kenal tahun 2017 Pak. Enggak dong, ganteng orang 2016 Oh, kita. 2000, iya benar, 2015. 2014-an. Iya benar. 2013. 2013. 2013. 7 tahun kenal belum menjadi teman di dunia di luar pekerjaan. Karena ternyata kami sadari yang menyatukan kami uang. Bener. Dan waktu itu nggak tahu kayak nggak ada dorongan aja waktu itu sempet nih. Bininya nge-WA gue. Mas Darto, tolong yuk bantuin surprisein Danang ulang tahun. Terus gue bilang, enggak males. Masa sih? Iya. Karena gue bilang, bukan nggak males pokoknya. Oke nanti ya kalau aku boleh keluar rumah sama istriku, terus aku nonton TV aja Netflix di rumah. Dan lu juga nggak minta izin juga ya? Iya. Lu cuma pakai Tapi di alas. rumahnya jauh banget, males gue. Di mana sih lu? Mandora. Basura dulu. kan? Oh iya itu udah di Basura. Apartemen Basura dia. Ini ngalangin blockingan saya boleh gini aja nggak nih? Ya nggak gitu juga Kan cuma kali. gimmick doang ini. Tapi mendingan dialangin Pak. Hah? Mendingan dialangin. Maksud lu apa? Ya kagak. Maksud saya mana tau di endorse mic begitu. Iya. Ini Jadi nggak kayak pernah gini ada doang tuh kan bagus nih. kalau orang-orang layaknya berteman tuh suka pada nongkrong suami istri. Enggak. Mohon maaf kita lagi syuting bisa nggak nih? Handphone gua tuh kan. Wah handphone gua kagak Itu ada. handphone lo? Handphone gua. Goblok. Udah lama nggak syuting berarti. Nggak lama nggak Udah syuting. syuting. Udah lupa Iya, SOP bener. syuting. SOP. Belum pernah gitu nongkrong-nongkrong. Nongkrong sih pernah waktu itu. Boleh diceritain nggak Pak yang ke Kemang sini? Jangan dong. Oh iya. Ya waktu itu beberapa acara nongkrong gitu. Tapi jarang untuk disengajain main Kang. Gitu kayak gue ke rumah lu ya Pak Darto main gitu. Enggak. Karena gue juga lebih seneng di rumah. Gitu. Atau kalau kalian nongkrong karena bukan ada kerjaan bingung mau ngobrol apa? Enggak sih. Kalau ngobrol sih ngobrol ya Pak ya. Gitu. Cuma emang gak pernah disengajain main gitu. Tapi kalian saling menyayangi tidak? Oh ada duitnya kita sayang. Bener. Waktu itu pernah kami nongkrong waktu sepeda belum ngehits. Saya sama Mas Darto, gue sama Mas Darto naik sepeda keliling-keliling diketemuin sama teman-temannya yang di Menteng. Habis itu pulang lagi udah. Itu aja gue nggak inget loh. Dia inget gue nggak inget. Berarti yang mana sih? lu yang mendambakan pertemanan dengan Darto tapi Iya. Karena gua mencibirnya ya. Karena gue memang ngefans gue sama Mas Darto. Boom. Alasan gue masuk Prambors karena ada Mas Darto sama Mas Oki.
Gitu. Dia dulu idola gua. Ternyata pas makin kenal kok biasa saja. Ya, Jadi memang. jangan terlalu mengidolakan Iya, lah. banyak yang gitu juga. Kayak cewek-cewek denger suara saya kayaknya ganteng, ketemu kecewa. Itu biasa itu. Tapi foto KTP-nya Mas Darto ganteng. Coba Pak kasih lihat Pak. Udah ganti lagi saya. Ya. Karena foto KTP kan resolusinya rendah. Wah anjing. Bener. 3 second, mantap. Oh, kan nggak gitu juga. Enggak gitu ya. Iya. Lu berapa kemarin kan buat saudara-saudara yang ngelihat Danang kemarin pasti dengan gondrong-gondrong. Gondrong. Diikat. Main ban. Iya, motivasinya katanya mau menguji kesabaran Ibu. Benar. Habis kan nggak cukur-cukur. Udah gitu tiba-tiba PSBB udah longgar. Ibu ke apartemen. Lu cukur dong gitu. Kalau nggak rezeki lu seret. Astagfirullah. Jangan doakan yang buruk. Gue doain lu tiap malam gitu. Akhirnya gue tetap gondrongin supaya gue tuh seneng liat ibu gue agak marah gitu, lucu mukanya. Jadi kayak gue gitu sampai akhirnya udah kegondrongan, akhirnya gue cukur. Pas ibu gue bilang gerak, gue ngeliatnya ya udah cukur. Atau lu sebel karena Darto menyebarkan hoax bahwa lu mau jadi seniman. Itu juga kebetulan, tapi memang potongannya seniman Pak ternyata Pak ya. Itu bukan hoax, itu sebuah kesimpulan aja. Habis gue capek setiap orang setelah kelar dari net semua nanya, Danang mana? Terus gue ngeliat di sosial medianya dia gondrong. Terus gue ngeliat dia mau baca puisi, gondrong plus puisi sebenarnya seniman. Bagus. Ya udah. Seniman. Danang mana? Jadi seniman. Danang mana? Jadi seniman. Padahal waktu itu lu baca puisi cuma sekali doang ya? Kagak, gue teater itu Pak. Tapi ada kan puisi W.S. Rendra waktu itu. Oh iya. Tuh, dia baca puisi W.S. Rendra loh. Gila lu, emang seniman. Seniman. Kalau Emang lu sampai- pengen jadi seniman? Sebenarnya kan ya seniman kan orang yang kerja seni ya. Kita kan seniman semua. Enggak, tapi kan bacot. Gitu. Tapi lu pop mungkin. Kalau gue mungkin ada yang ngikutin hati lah. Kalau Pak Darto mungkin beda. Lu tahu nggak Darto tuh menyebarkan isu bahwa lu tuh tidak ingin jadi Tidak ingin di presenter TV lagi, ya, iya. tidak ingin di TV lagi. Iya, karena waktu itu gini ceritanya. Gue bilang Pak Darto, Nang ada yang nawarin TV gitu. Iya Pak, ini gue juga ada yang nawarin, cuma waktu itu SCTV. Kalau Pak Darto datangnya dari GTV ya Pak. Gak tau, gue lupa. Nah abis itu gue bilang Pak, gue bentar dulu Pak, istirahat dulu 3 bulan, gue bilang gitu. Terus ya udah, akhirnya Pak Darto ke GTV, gue nggak ambil. Lu kenapa pengen istirahat? Ya gitu Pak, ternyata kaget ya ada di dunia itu ya. Apa? Ada di Ya, dunia entertainment gitu ya. Yang mengagetkan apa? Ya pekerjaannya gitu. Terus kayak ada beberapa yang terbengkalai. Terus akhirnya gue coba selesaiin gitu selama 3 bulan itu. Apa yang terbengkalai? Contohnya paling dekat ya, kan istri kan brandingnya gue yang megang. Campaignnya gitu. Nah itu kemarin sempat terbengkalai, terus gue coba rapiin 3 bulan supaya bisa jalan tanpa gue gitu. Nah pas komedinya, ajakan itu datang di Januari. Gue Pak, gue gak bisa, gue 3 bulan istirahat dulu. 3 bulan kemudian kan pandemi. Beneran istirahat. Iya beneran istirahat. Nah makanya untung ada teman-teman UKM yang minta disupport. Gitu. Saya pikir wah tabungan saya mulai tipis. Ada teman-teman UKM yang bisa saya bantu dan membantu saya. Let's go. Perasaan lo gimana waktu kan sebenarnya ada Saya jawab boleh? Biasa saja dia. ini kan berhubungan dengan duit. Oh, iya, iya, Harusnya iya. kan ketika lu tidak menolak kan bisa ada program lagi yang Berdua. Itu. Awalnya gue kesel loh, serius. Iya. Waktu itu gue inget banget kita syuting di shop house. Itu yang The Comment udah mulai syuting-syuting di luar. Udah bukan di studio lagi. Udah mulai Syutingnya dipakai sama siapa? tanda-tanda kan. Kayak Ceriwis zaman dulu kalau udah mulai keluar-keluar ke Ragunan kemana. Wah ini tanda-tanda mau bungkus nih acara nih. Itu udah mulai syutingnya keluar-keluar. Kita udah wah mau bungkus nih. Waktu itu naga-naganya gue udah tahu kalau dia sebenarnya udah tidak berminat lagi untuk di televisi. Cuma waktu itu dia bilang sempat tercetus, yaudah deh kalau gitu kita pindah ke TV lain aja Pak. Gitu, di syuting itu. Wah gue ngeliat kayaknya ada, ibarat gini, kayak misalnya sama istri nih. Lo tahu bini lo gak mau pindah ke situ. Terus tiba-tiba dia, yaudah yuk coba kita pindah ke situ yuk. Ya berarti kan wah ada harapan mau ke situ nih. Kayak pindah ke tempat baru nih. Gitu. Terus begitu gue mulai jajakin ininya, gue ngomong sama bini gue, yuk sayang kita pindah ke situ. Terus kata bininya, enggak aku cuma bercanda doang waktu itu. Kan ngeselin kan? Saya gak ngomong bercanda dong. Enggak Pak, males. Nah, dia ngomong gitu, wah enggak Pak gue cuma bercanda doang waktu itu. Kan bangke si
Tapi gue juga Anak gue nyari. 3. Nah itu mungkin perbedaannya. Apa? Iya kan Mas Darto tanggungannya lebih banyak daripada saya, makanya saya bisa. Dia bisa dengan- rileks 3 bulan, bos. Anak saya 3. Saya ngerjain yang lain gitu daripada ke TV dulu gitu. Waktu itu sempat sebelum Pak Darto ke GTV, saya nyari juga. Ayo nih saya mau sama Mas Darto sama mungkin rombongan Dut Endusnya juga pindah gitu. Udah sempat nyari ke beberapa TV juga. Terus tiba-tiba karena nggak ada panggilan, saya pikir ayo udahlah ikhlasin aja. Saya udah gini, Pak Darto ngajak, "Nang, ayo nang GTV." "Enggak Pak, saya udah nyaman nih." Gitu. Lu marah waktu itu? Kesel aja karena waktu itu kan, kesel gak lo sama bini lo? Iya. Sayang sana ada rumah bagus deh, pindah yuk. Enggak deh, pindah yuk. Enggak deh, terus tiba-tiba, kayaknya lucu juga yuk, pindah yuk. Gitu kan, oke dijajakin nih. Tanya-tanya, DP-nya berapa sih? Udah mulai, kita lihat sana yuk. Tiba-tiba, enggak aku males. Kesel gak lo? Udah mulai pitching harga. Iya, maksud gue udah mulai, gue udah mulai ngomong sama manajemen, nih Danang kayaknya mau nih, kita bikin program baru lagi yuk, kita bergerak apa yuk. Sebelah, enggak apa, gue males. Tapi lu masih berharap ada duet lagi nggak? Gua sih, kalau ada ya Kalau ayo. ada ya ada, tapi kita maunya mahal. Betul. Karena waktu itu kami juga sempat bikin program yang diajuin ke TV lain. Gitu, cuma masih belum ada tanggapan dari sekarang. Dari sananya gitu. Emang ada program yang kami berdelapan lagi gitu. Paketan si The Comment. Iya. Tapi kan kemarin ada lagi tuh satu episode. Iya, 1 episode doang. Gitu ada tuh. Karena kita mintanya semahal itu, jadi harus ada sponsor masuk. Dan ini nanti The Comment akan mulai running lagi 2021. Kemarin udah dikabarin, ada brand masuk, 2 episode. 2 episode bukan jalan dong. Iya, lumayan Itu ya. blockingan doang. Iya, ntar 2 episode, terus itu kosong lagi 6 bulan. Ada lagi 2 episode. Ya, dagang dulu. Tapi sepanjang karir lu menjadi penyiar, Danang ini apa artinya buat lu? Sebagai penyiar. Ya sepanjang karir lu sebagai penyiar, apa Penyiar apa? penyiar sepanjang karir lu sebagai Bukan penyiar? presenter ya? Iya pokoknya penyiar, pembawa acara. Apakah artinya kehadiran Danang buat lu? Danang ini seperti awalnya seperti tanaman. Aku melihat ada sebuah di antara ilalang-ilalang yang kasar, semak-semak belukar. Aku melihat ada satu tunas. Bagus nih tunas nih. Aku ambil pelan-pelan. Itu waktu di Prambors. Iya. Aku ngeliat, wah tunasnya bagus. Aku ambil pelan-pelan, aku pindahin ke pot aku. Terus aku siramin, aku pupuk, aku teduhin. Pokoknya aku siram pupuk gede. 6 tahun kemudian dia jadi seniman. Tunggu dulu. Meninggalkan saya, Pak. yang memupuk dan nyiramin tiap hari. Tadi dulu, Bapak nyiram sama mupuknya pakai apa? Pakai air pipis. Lu tuh berarti berharap banyak sama dia. Ya maksudnya akhirnya kan gini, karena waktu itu 10 tahun gue berkarir di radio, nggak pecah-pecah kayak Daging Desta. Iya. Daging Desta kan pecah kan, karena dapat chemistry-nya, dapat momentumnya. Dan gue pecahnya sama dia gitu. Si acara sore kita yang lu bilang bro-bro itu, yang lo nge-tweet itu, ingat gak yang dia Oh nge-tweet? iya benar. Jadi buat yang belum tahu, Iya, waktu itu saya pernah nge-tweet, intinya saya bilang saya capek lah kalau dengar orang 1 menit berapa kali. Kita tuh kesel beneran sama dia kan. Kalau saya sih lebih kayak, wih Soleh Solihun orang Rolling Stone Pak. Gitu, maksudnya katro dulu. Seneng. Bocah-bocah. Seneng, Lu kan udah lama siaran Isbal. Ya itu maksudnya begitu dapat momentumnya, terus juga kita meninggalkan radio juga pas kan, dapat momentum lagi ke TV. Cuma mungkin kita kelamaan di program itu kali ya. Iya sih Pak kayaknya. Karena yang satu omongan Mas Darto yang gue pegang adalah, kalau lu masih di atas, kalau misalnya ada kesempatan cabut. Nah waktu itu tuh udah mulai turun gitu sih Kang. Nah itu Berapa akhirnya- tahun sih The Comment? 6. 6. 6 Kasih tau tahun. dong, kenapa kita di atas harus naik lagi ke atas? Karena Bapak mau jadi Tuhan kan? Astagfirullahaladzim. Bukan dong. Maksudnya ketika kita udah di atas, Iya. itu kalau bisa berhenti dan naik lagi, naik lagi. Karena kalau Iya. misalnya udah turun, untuk kesini Naiknya tuh lebih jauh. susah. Gitu. Jadi harusnya menurut kalian tuh ketika The Comment umur berapa tahun kalian harusnya ngapain? Mungkin di umur 4 tahun tuh Pak ya. 4 tahun kita mungkin harusnya sudah mulai pikir untuk yaudah kita 2 TV Ya. gitu. Atau nggak bikin sesuatu yang baru aja gitu udah. Supaya nggak jenuh dengan The Comment. Yes.
Jadi orang malah ingetnya The Comment pas ngedrop ya? Tapi sekarang juga masih tayang kok. Masih. Jam 2 pagi tapi. Iya. Rerun aja terus. Bagus lah, berarti nemenin satpam kan? Iya bener. Sama tahajud. Iya. Iya orang tahajud nonton dulu. Orang ngapain tahajud nonton The Comment? Oh iya. Biar nggak ngantuk dulu. Kalau lu, apa menurut lu jasa seorang Imam Darto buat lu? Mas Darto tuh ngajarin banyak hal sih, mulai dari yang paling gelap sampai yang paling terang Mas Darto ngajarin. Jadi iya di radio diceritain, ini tuh lu bisa begini. Dan Mas Darto tuh bukan tipe orang yang ngajarin kayak teori gitu. Di tes coba gitu sih. Jadi dia mentor yang baik gitu. Terus kalau misalnya dia seorang manusia ya agak bangsat memang gitu. Tapi dia sebenarnya baik gitu. Omongan dia kan suka nggak dikontrol. Seberapa sering lu sakit hati? Dulu sih awal-awal gue pikir ini orang kenapa ya? Bangsat gitu kan. Apalagi pas masuk TV mungkin ada sedikit star syndrome. Begitu masuk TV agak star syndrome mungkin. Baca. Makin menjadi gitu. Terus lama-lama gue pikir oh ya udah Mas Darto begitu. Karakter. Oh, Gimik kayak itu gimik guys. Lu di Mas Dedi lu teleponin semua orang kan. Kenapa lu ajak perang sama orang? Jadi memang ya Mas Darto seperti itu, maksudnya ya udah akhirnya ya kan harus ada penerimaan gitu. Bukan harus ada penerimaan, akhirnya ya menerima gitu. Kalau Mas Darto seperti itu, gue seperti ini gitu. pernah sakit hati beneran nggak? Oh pernah, waktu itu Mas Darto tuh kan suka kalau dia tidak setuju sama sesuatu tuh direpetisi gitu loh. Jadi berisik di kupingnya. Ada chat gitu. Gitu. Jadi kayak ya Allah berisik banget nih bapak-bapak bangsat gitu. Tapi pas pulang haji dia membaik. Selama? Seminggu. Asli loh, gue pulang haji itu. Iya. Pas langsung syuting The Comment aja. Iya. Itu bintang tamu aja gue gak mau pegangan. Gak boleh. Serius gue. Iya kan? Iya Pak, iya. Bintang tamu cewek nih gue gini bro gak mau pegangan. Nih, Pak Darto nih syuting jam 12, biasa dia datang jam 1:30. Itu dia datang duluan, kita sampai malu. Jam 12 tank, azan, Sholat. Berhenti syuting berhenti semua. semuanya. Sholat. Gak peduli gue. 3:30 berhenti. Ngomong kotor, gue pernah, jangan ngomong kotor kebanyakan, kasihan editor. Gue tahu maksudnya apa. Gue itu bikin dia keganggu gitu karena dia habis ibadah. Seminggu kemudian, ya Allah, itu memang. Gak seminggu lah. Seminggu Pak. 10 hari dah. Bapak tanya anak-anak The Comment gitu. Terus akhirnya disalahin kami gitu tuh lihat tuh anak-anak The Comment. Mulutnya kotor, Danang mulutnya kotor. Sekarang begini, saya habis. Iman macam apa yang kamu punya? Astagfirullahaladzim. Sorry. Saya habis 40 hari Iya, di betul. tanah suci, Iya. melihat yang suci-suci, terus aura Madinah itu kan. Pulang-pulang bintang tamunya Ola Ramlan, Yunita Siregar. Iya. Terus siapa lagi ya? Oh ini, si siapa temennya Yuki? Yang sama Dokter Tompi nyanyi. Ariel Tatum. Saya mesti bagaimana ini ya Allah. Iman saya sungguh teruji. Makanya yang haji lo aja Pak. Astagfirullahaladzim. Aduh. Lah kok tangan saya di sini. Aduh. Itu memang. Anda sudah naik haji? Belum. Cemen. Belum ada duit. Kan saya tidak di-endorse sama Prambors. Bener. Saya pun itu haji endorse ya. Karena saya naik hajinya di endorse Prambors. Sama istri lagi. Aduh itu lucu banget. ONH plus lagi. Oh, Wih. abis dari ONH plus apa yang terjadi Pak? Nggak ada plus lagi, nggak ada. Enggak, abis ONH plus terjadi Bapak pulang, apa yang terjadi sama Prambors Pak? Saya tinggalkan. Astaga. Ini namanya orang dulu tidak tahu terima kasih ya. Bukan, di sana justru saya minta sama Allah, ya Allah ini saya puyeng banget nih. Kerjanya capek gitu. Tapi iya sih. Siaran, abis itu syuting gitu. Terus tolonglah cari pencerahan, kasih aku pencerahan ya Allah. Pulang, kayaknya kamu harus cabut dari Prambors. Dan gak maksimal juga kan Pak di Prambors? Iya, jadi kita setengah-setengah di Prambors, setengah di net juga setengah. Waktu itu sempat. Siapa tahu pada petunjuknya kayaknya kamu harus berhenti dari The Comment. Karena Prambors yang menghajikan kamu. Wah gimana tuh Pak? Wah gue gak tahu tuh. Kok saya nggak gitu waktu itu bacanya ya? Bisikannya tuh Pak. Karena waktu itu kan udah lama 13 tahun di Prambors. Iya sih. Udahlah. Tapi Desta masih aja. Bulak 2 kali malah. Desta kan mata duitan. Ya kan lu juga mata duitan. Iya sih. Bener sih. Muncrat lagi. Tapi beda, Desta tuh bener-bener mata duitan dia. Jangan-jangan lu berguru dari dia.
Iya juga sih. Tapi kok tajiran dia. duluan lu apa duluan Desta sih di Prambors? Apa nih? Saya juga. Duluan Desta, abis itu Desta cabut, gue gantiin kan, abis itu dia masuk lagi. Dia tuh cabut dari Prambors tuh karena pengen lepas dari daging. Nggak serak sama daging. Salah satu cara untuk, aduh gimana ya udah cabut aja deh gitu. Dia masuk lagi sama Nikta Gina. Karena bukan nama daging. Iya, emang taktiknya gitu ya kan, Nam? Enggak tahu saya. Giliran gitu Bapak kayak Kapten Amerika. Yuk udah selesai buang sampah. Ameng. Enggak tahu saya cerita itu Pak Darto. Saya masuk. Sosok ngajak-ngajak orang lagi. Tapi memang kalau dilihat dari situnya Kang ya, Pak Darto ini punya kehebatan influencing yang luar biasa Kang. Banyak sekali berita-berita yang dihasilkan dari kabar burungnya dia. Saya seniman. Burung saya bisa ngasih kabar? Iya dong. Terakhir kan ada yang ngasih kabar ke saya. Jangan dong. Oke. Saya seniman, terus saya sempat digosipin sama Aca Sinaga. Terus Dimas Anggara jadi sama pacar anak bupati. Bukan pacar, lamaran sama anak Lamaran bupati. anak bupati. Tasik apa ya? Yuki Kato, Garut. Yuki Kato Sama Rio Haryanto. Semua masuk lambe tuh. Om Dudi sama Nadine Chandrawinata. Masa sih? Iya, jadi waktu itu Nadine Chandrawinata dihukum, terus hukumannya foto posting. sama ini, sayang selamat kerja ya. Disuruh sama dia masuk lambe tura. Inikah wajah baru pacarnya Nadine? Memang Jago dia. Dudi Prastowo atau basisnya Dut and Dus itu antik sih. Jadi maksudnya kan cocok gitu. Nadine Chandrawinata kan emang seniman juga. Emang lu dasar ini aja. Penyebar Lu kabar Yosep bohong. Gobel lu emang. Oke. Yosep Gobel emang. Tapi kalian kangen masa-masa berdua? Kangen sih. Kangen lah. Kangen. Kangen apanya? Duitnya? Iya bener. Gak terlalu Tapi- kangen sih sama duitnya. Iya sih. Tapi emang kalau gue pribadi, ya tadi ya chemistry-nya dan kami berdelapan itu ya udah nyaman aja. Bahkan bukan berdelapan, The Comment itu keseluruhan acaranya bahkan ada beberapa orang yang The Comment selesai cabut. Contohnya kami sebut nama Pating gitu ya, itu dia helper, kata dia bilang lu lanjut Ting, berarti Ting dari enggak kalau The Comment udahan gue juga cabut lah. Gitu yang gitu-gitu. Karena kebetulan emang netnya juga gak nawarin kontrak juga ke dia. Nawarin Pak. Emang nawarin? Nawarin. Emang kita? Oh. Kalau buat kalian lebih berkesan mana? The Dendis apa The Comment? Apa waktu siaran sore apa? Berkesan mana? Iya, secara batin. Kalau duit udah pasti kan. Iya, gimana? Berkesan mana ya? Soalnya Itu sebenarnya jadi evolusi, jadi satu kesatuan. iya. The Comment gak ada tanpa The Dendis, dan The Dendis itu adalah cikal bakal The Comment, udah gitu. Awalnya soalnya kami sempat dibilang jangan terlalu dendis ya. Akhirnya enggak Iya, gak works malah. di 6 bulan pertama atau enggak work kayak terus udah bebas aja kalian. Udah. Malah pecahnya di situ. Malah pecah di situ. Jadi dulu awal-awal kita masuk TV itu, dibilangnya pokoknya harus ninggalin persona radionya. Try to create something new. Makanya syuting kita itu, syuting 4 episode bisa dibakar jadi 1 episode. Oh, Iya. karena dianggap kurang menarik yang tiganya. Makanya antar segmen bajunya ganti-ganti. Oh, karena digabung. Iya. Iya. Jadi segmen 1 tuh dari 1 episode doang. Segmen 2 itu dari episode kedua. Segmen 3 tuh dari episode ketiga gitu. Pada akhirnya, daripada gini bajunya setiap hari pakai hal yang sama aja, yang hitam putih itu. Biar nggak Jadi repot kalau ininya. bongkar pasang segmen nggak ketahuan. Taunya pas baju kita udah rapi tidak pernah ada bongkar segmen. Ya udah begitu gitu aja. Tadi kan Darto bilang sering ditanyain, Danang mana? Lu ada yang nanyain nggak Darto mana? Nah, gua mungkin karena kurang interaksi sama Ibu nanyain gue nggak? Hah? Ibu nanyain lu. Gitu. Katanya, kok kamu meninggalkan orang yang membesarkanmu nak gitu kan? Enggak. Bagus nak, kamu lepas gitu. Dari jeratan syaiton. Kan lu gak pernah ada yang nanya? Karena Darto mana? gue jarang komunikasi sama orang kali Kang. Gue lebih banyak di rumah Seniman. gitu. Meditasi, Meditasi. Yoga, Zen. yoga. yoga, zen, baca puisi dia. Baca puisi. Di apartemen Teater. Basura. Bacain untuk burung-burung. Iya. Burung-burung gitu. Jadi gue nggak pernah ada yang nanyain Mas Darto, dan mungkin Mas Darto lebih terlihat karena kan Mas Darto punya 2 acara TV. Ada Take Me Out dan apa Pak? Jangan Bobo Dulu. Jangan bobo dulu.
Gitu. Masih ada? Enggak. Itu kan bagian dari perjalanan. Dinamika. Perjalanan. Darto kan sering disangka Danang. Lu sering disangka Darto nggak? Iya. Kejadian paling lucu, Kang. Waktu itu gue mesti abis siaran dan abis dokumen gue mesti ngedrop barang ibu gue di sebuah mall. Jam 11 malam dong karena harus nunggu tutup mall. Tiba-tiba gue lagi masukin barang lagi capek. Ada ibu-ibu satpam ngomong gini, Mas Darto ya? Bukan Bu. Ah Mas Darto sombong nih. Bukan Bu, demi Allah saya bukan Mas Darto. Ah bohong Darto. Ini Bu kalau gak percaya lihat KTP. Mana coba KTP-nya? Gue kasih lihat KTP. Oh di Mas Danang. Tapi nama panggungnya Darto kan? Wah gila. Kenapa nama panggung gue Darto? Gila sih. Tapi Mas Darto 2 tahun pertama The Comment dipanggilnya memang Bapak. Gua tuh Danang Darto. Gara-gara dia. Semua orang manggil gue Bapak. Iya. Gara-gara dia nih. Yang nggak akan gue lupa. Gue berasa kayak Tommy Soeharto. Karena gini. Gue mau ini nih. Gue mau ke toilet. Terus di toilet lagi dibersihin sama janitornya. Ya kan, terus ngeliat gue dia langsung sigap gitu. Silakan Pak, silakan Bapak, silakan. Lah, gue berasa Tommy Soeharto nih. Terus dia ngomong ke temennya, awas Bapak mau. Iya, awas Bapak mau lewat, Bapak mau lewat. Itu, Bapak mau lewat. Gara-gara lu. Kan di rumah dipanggilnya Bapak gitu. Waktu itu BB anak yang kedua masih bayi terus manggilnya Bapak gitu ya. Jadi semua orang satu net manggil gue Bapak. Nah gue Danang Darto. Gitu, Bapak gitu. Iya. Berasa ke pejabat. Lu bagaimana perasaannya melihat podcast Mas jadi nomor 1 di Spotify? Oh gue senang maksudnya akhirnya itu kan dulu kan kita mau bikin kayak gitu Pak sebenarnya Pak ya. Cuma memang gak ketemu-temu waktunya terus akhirnya Mas Darto bikin itu ya seneng lah. Dan itu akhirnya bisa mengakomodir yang Mas Darto rancang dulu gitu kurang lebih gitu. Kenapa waktu itu nggak jalan yang lu rencanakan Iya, dengan... kenapa Pak ya? Ya kan dia lagi sibuk jadi seniman. Kagak Baca lah. puisi, main teater. Waktu itu kita terus berdua mulu yang bisa push up pakai ginian nih. Wih, latihan fisik gitu. Mau ngapain lu latihan fisik? Iya ngapain sih lu push up gitu-gitu? Ya, gua itu sebenarnya Merpati putih lu ya? bukan. Yang baca-bacain botol? Bukan apa baca-bacain botol. Ini bukan mama. Itu apa sih? Nyebut dulu. Iya, Iya, ada banyak. betul, Merpati ada, putih juga ada bacain Iya, botol. gitu. Saya gitu ya. Yang ilmu dia nih. Kan aku agnostik. Wow. Nah jadi gue tuh dari dulu tuh pengen banget jadi Power Ranger, Kang. Ini gue serius nih. Dia emang alik. Ini gue pengen banget jadi Power Ranger. Jadi Emang gue gila. tuh berlatih fisik. Kalau nanti sewaktu-waktu ada kamu jadi Power Ranger, gue siap gitu Kang. Karena gue beberapa kali kayak masuk radio gitu. Karena gue latihan siaran, begitu film pun gitu. Jadi gue latihan untuk mana tahu nanti gitu. Karena gue hobinya gitu. Tapi siapa yang mau mewujudkan? Gue nggak tahu Kang. Dia kan udah latihan nih, udah mempersiapkan untuk film Gundala. Iya. Ternyata jadi pemeran sampingan aja. Bukan jadi Gundalanya. Ya masa saya Gundala? Gundala kenapa mati siwur? Iya benar. Masa ketip-ketip musuhnya mana nih bos? Lu main Gundala pun waktu The Comment masih Waktu dokumen. udah turun. Udah mulai kayak. Dia itu syuting Gundala, izin dokumen sebulan bos. Itu karena ada web series juga yang sebulan. Iya. Jadi di Gundala tuh 2 minggu. Nyambung sama web series sebulan. Izin Terus ya sebulan, gue ngeliat filmnya. Lah elah cuma lewat doang lagi. Bangke, ngapain lo izin sebulan? Ya, Pak Darto gak ngeliat Pak. Wis. Buat saya gak ada peran kecil, peran besar. Yang ada peran Pak. Bacot. Tapi emang lu sebel waktu dia izin sebulan itu? Ya iyalah. Lu seneng juga lu sama Kenapa? Surya pengen bikin. Pas banget ada Surya masuk, untungnya ada Surya. Tapi memang kami berdua itu menyarankan Surya untuk jadi, ya kan waktu itu kan host pengganti kan suka ganti kan Pak. Iya, Terus abis itu Surya kita apa namanya? Surya aja kalau ada. Kita salah satu dengar gosip mau ada acara baru yang gantiin pagi-paginya Andreas Taulani, Iya. digantiin malam-malam. Gitu. Tapi Iya. di set yang ini setnya The Comment nih, kita tuh ngebaca, menganalisa. Kok ada kayak taping blockingan di lantai. Terus jangan-jangan studio kita dipakai buat acara baru nih. Nah, itu. abis kita ngeliat blockingan itu, kita pindah ke belakang studio. studionya ini talk show. Di belakang.
Tanah wakaf. Di sini. Di Ini sini kan. ini baratnya studionya nih. Situ. Ini di belakang ini nih. Iya. Di belakang ini nih. Gitu. Panjang gitu doang. Iya. Nah itu udah pokoknya dari dia izin sebulan udah langsung terpuruk tuh. Lu cabut karena apa? Pengen jadi pemain film atau apa? Karena kalau waktu itu sih gue pribadi gue udah bingung kan. Nggak gue sama Mas Darto, gue pribadi bukan nyalain orang ya, tapi gue sama Mas Darto sudah berusaha sebaik mungkin apa yang harus kita lakuin nih gitu. Cuma ya akhirnya nggak, kalau gue pribadi nggak dapat apa yang gue butuh dan pengen gitu ya. Jadi ya udahlah gue bahkan nggak bilang ke Mas Darto dulu kalau gue ketemu sama beberapa orang untuk bilang saya izin duluan gitu. Gitu sih. Lu kenapa nggak bilang-bilang sama Darto lu udah nggak nyaman di The Comment? Udah ngomong, bahkan waktu bulan kelima gue udah ngomong gini, yuk bikin ini yuk buku perpisahan memorabilia The Comment, jadi nanti ada fotografer yang ngikutin gitu. Kan ngehe dia bilang buku-buku perpisahan. Anakku baru masuk SD brengsek lu. Iya dikit buku perpisahan. Anakku masih panjang nih sekolahnya. Ngapain haji kalau nggak percaya sama Tuhan? Wow. Kita kan manusia harus berikhtiar bos. Ikhtiar di depan mata ada pekerjaan bagus ini. Tiap hari ada. Ada apa? Ada kerjanya. Maksudnya ada ditayangkan. Iya benar. Iya berarti lu mau udah ngerasa nggak akan bertahan ini acara, sedangkan Darto ngerasa harus diperjuangkan ini. Jangan. Iya. Karena masalahnya si Om Dudinya juga anaknya 3, gua anaknya 3. Terus si Boni itu, kalau Boni kan emang doyan nyewe ya dia ya. Kenapa Jadi banyak yang harus Bukan yang itu dia highlight, dia ngehidupin keluarga. Oh iya. Kalau Dame itu saksofonnya dia mau nikah waktu itu, udah bayar DP gedung apa segala macam, batal nikah. Bukan itu yang di highlight, intinya dia buat biayain keluarganya juga. Buat biayain keluarganya. Tapi intinya cuma lu yang tidak mau memperjuangkan. Iya. Pada akhirnya Dia kan masih sendiri kan lo? Masih. Iya. Gua udah nikah. Oh, udah nikah. Udah nikah. Cuma maksud gue ya udah, gue mikir kayak ya udah pasti ada gantinya kalau gue gitu. Gue mikirnya gitu. Pasti ada gantinya tuh lu maksudnya. Gue doang. Gue mikirnya gitu. Terus ya udah pasti ada gantinya lah. Kalau misalnya ini mau lanjut ya udah. Ternyata sepakat gitu. Sepakat gak sih Pak? Apa boleh buat? Gue itu di Take Me Out itu, syutingnya tuh panjang banget. Satu episode bisa 6 jam. Jadi satu hari tuh gue bisa 12 jam. 12 jam tuh ada yang kayak jam 2 pagi tuh gue masih turun tangga dengan cewek-cewek. Dicek. Di situ tuh gue merasa anjing danang nih. Fuck, dicek jam 2 pagi. Gue nonton acara lu. Terus gue kayak, wonderful. Anjing itu jam 2 pagi. Gue masih keluar sama Robby Purba. Ya dicek bangsat danang nih anjing. Tuh, kalau lu masih mau berjuang, Darto saya tidak ikut perlu gitu-gitu. Enggak, saya ikut dong, destek gitu. Saya duduk nonton minum teh gitu. Pak Darto gan bate gitu. Saya suka. Cewek-cewek Take Me Out gitu. Aduh. Bau nggak Pak? Hah? Bau nggak? Apa wangi? Ya apanya nih? Orang. Maksudnya secara Iya keseluruhan. bener, wangi dong. Wangi ya? Yang bikin kalian chemistry-nya bagus tuh apa sebetulnya? Apa ya Pak ya? Mungkin nggak tahu kalau dari Pak Darto apa Pak? Yang nggak bisa dipaksain chemistry kayak gitu, kayak misalnya gue ngelempar apa dia nyamber dia gue udah bisa kebaca aja, kayak nggak bisa dipaksain ya. Iya. Ya mungkin juga banyak yang ini kali kalau kalau gue ngerasanya saatnya Mas Darto ngedengar, saatnya gue ngedengar walaupun bebel gitu, kayak budak gitu ya. Cuma seenggaknya ada timbal balik itu sih. Mungkin gini, karena nggak semuanya pengen jadi orang depannya gitu, nggak pengen jadi bintangnya gitu. Jadi ya maju mundur aja gitu, nggak tabrakan gitu. Kan kadang-kadang ada yang pengen banget spotlight gitu. Dia yang pengen banget spotlight. Nggak tahu lu pengen banget spotlight nggak Pak? Saya sih pengen transferannya. Bener. Iya. Saya sih. Spotlight Trans 7 tapi nih. Waduh, on the spot itu. Aduh. Ya gitulah yang saya harus hadapi tiap hari ya. Iya. Ya, aduh, mau dibawa kemana nih jokesnya? Iya. Saya tuh kayak bola liar panas lagi. Iya, gitu. bener. Gitu. Tapi Pak Darto bisa ngejinakin. Dia pernah nih suatu saat, dia kan suka, dia kalau misalnya lagi, untungnya The Comment tuh gak pernah live. Karena dia tuh suka mengeluarkan hal-hal yang nggak disangka-sangka. Kan kamera tuh kan ada monitor nih.
tahu jadi sekarang kamera lagi fokusnya ke siapa, ke bintang tamu, ke gue, ke dia, ke bintang tamu. Nah waktu itu dia iseng, pas lagi bintang tamu dia gini. Pas ke dia terus gini lagi, pas lagi ke gue terus gini. Terus gini lagi. Suatu ketika editornya kelewatan. Tayang itu. Tayang sepersekian detik dia gini. Gitu. Tayang di TV nasional, Bos. Ya ampun. Dipanggil enggak? Itu Produsernya. untungnya kelewatan. Di YouTube di take out. Jadi kita baru tahunya setelah di YouTube. Karena ada yang komen, ih menit sekian Danang apaan tuh jempolnya kejepit. Pas di tayangannya gitu ada sepersekian detik gini. Itu. Kan bego nih anak. Dia mau anak gue gak sekolah lagi. Itu acara lagi bagus-bagusnya. The comment lagi running. Aku seniman. Aku seniman. Ya, suka-suka aku aja. Ini kan dari Portugis. Iya. Kalau bahasa Portugis ini kan beruntung. Di Meriam si Jago kan ada ini. Iya dah, beruntung. suka-suka. Lu nggak tahu di Meriam itu memang artinya ini Linggayoni. Apa tuh Lamb namanya? of God kalau ketemu begini Lamb of God. Iya, kalau di Meriam si Jago itu Oh, ini memang ini artinya Linggayoni. Linggayoni. Iya, Oh. arti bersenggama memang. Oh, bukan good luck, bukan. Bukan, Wah, memang saya artinya salah ngartiin. kalau Pak. lu saya pengen good luck menonton. Baca dulu, Bos. Udah baca. Historinya. Lamb of God kalau ketemu gini. Waduh. Keren gitu. Rebel, seniman, pemberontak. yang menentukan maksud arah kalian membawakan acara tuh siapa? Mas Darto. Lu tinggal ngikutin. Gak mungkin saya dong. Iya. Iya. Pernah waktu itu gue gak masuk, dia jadi yang nge-lead acaranya. Sampai produsernya ngomong sama gue, ampun Pak, 1 segmen setengah jam katanya. 1 segmen itu seharusnya gak nyampe segitu kan. Nah. Ya ampun Pak, tolong Pak balik Pak. Iya. Seru abis. Itu dia. Si ngalor ngidul. Berarti memang lu sadar bahwa lu tuh memang harus dibimbing sama dia. Iya, dia Mas Darto pembimbing. Nah, sekarang kan Darto udah jelas nih arahnya masih ke presenting, podcast segala macam. Lu kemana arahnya? Ya kemana angin membawa aja kan. Bola liar. Tapi gue ya itu ya maksudnya masih ngejar pengen yang terbengkalai zaman dulu gitu. Kayak latihan kayak gue sekarang lagi latihan lagi musik, acting yang gitu-gitu. Gue pengen di situ gitu. Nah hosting masih mau nggak? Masih gitu. Karena kan mau nggak mau ya kan syuting film nggak tiap hari gitu. Muncat maaf. Syuting film nggak tiap hari gitu. Udah gitu musik siapa yang mau beli sekarang gitu. Ya udah kalau ada hosting ya gue ambil untuk nutupin biaya produksi gitu. Terlalu banyak yang lu mau sebetulnya ya? Betul. Iya bener. Kalau Dia itu iya. Kebanyakan maunya dia. Gue banyak banget maunya gitu karena seneng kan. Tapi menurut lu lebih bagus di mana? Presenting, main film apa bermusik? Biasa semua. Rata-rata air lah dia. Rata-rata gue. Rata-rata. Iya. Gitu. Jadi pengen semuanya gitu. Seneng soalnya. Oke, sebelum kita lanjut lagi kita mau main games dulu ya. Gamesnya ini adalah tabir, tebak bibir. Wah. Oke. RCTI. Gimana ya? Kan dari duduk ke berdiri harus semangat ya. Oh, gini Padahal dong. gue bukan yang begitu. Gini dong Kang, gini Gua dong bukan. Kang. Bukan host yang kayak gitu ya? Oh, Enggak, gitu dong. gue tuh host. Gue tuh kan host yang sit and relax. Begitu standing gue jadi bingung. Oh, iya. Stand up dong. Enggak. Kita mau main games tabir, tebak bibir. Nanti saya akan ngasih headphone. Darto dulu deh. Oke. Nanti Dipakai nih? Pakai. Ini Kenapa GT color. Man si anjir? Serius banget nih GT Man. Ya emang ini ada Aduh. bulu-bulu dikit sih. Kenapa nggak pakai 3 second sih? Atau apa? Kenapa GT Man ini? Suaranya Ini gitu. West ini anak-anak ininya nih, produksinya nih itu. Iu. Wah, Iu. Udah diputar lagunya belum? Nanti ada lagu di sini. Allahu Akbar. Kenceng banget. Kayak kuis komunikata. Oke. Nanti Danang bakal bacain kalimat, nanti lu nebak ya. Hah? Lu nanti nebak dia ngomong apa, oke? Oke. Siap ya? Oke. Nih yang ini nih. Oke. Pak Darto. Pak Darto. Kuku. Hah? Kuku. Guguk. Kuku. Bu. Kuku. Iu. Kakak. Lidah. Kuku. Duku. Kuku. Kuku aku. Gulu. Kuku. Leher, gulu. Kuku. Kuku. Kuku aku. Kuku kaku. Kuku aku. Kuku aku. Enggak. Kuku. Kuku. Iya. Kuku aku nggak kuku. Betul. Oke. Mamamu. Bapakmu. Mamamu. Mamaku. Mamamu. Mamamu. Mau kemana? Bau apaan? Mau kemana?
Ih parah lu. Mau kemana? Oh, Lu jangan bikin gue ngerasa bersalah. Mamamu. Mau kemana? Iya bagus. Udah. Udah. Bener. Bener. Hey. Jago. Iya, kok lu nggak iyo? Iyo. Ya ini kan buat tutupin pala juga. Iya bener. Dulu. Palakon. Lah kok bisa denger lu? Iya. Belum nyala. Udah nyala. Oke, yang ini nih. Yang ini? Ya, oke. Karir saya? Saya. Bukan. Iya ya. Saya sadar. Setan. Sadar. Betul. Enggak dong. Saya Sadar. sedang. Sadar. Saya sadar. Saya Sabar. sabar. Lo pasti nyontek lo ya? Saya Lu enggak. nyontek bohong lo. Saya sabar. Kalau bilang lo nyontek ya enggak, lo berarti bisa denger dong. Lu apa nyontek ya? Gitu. Lo nyontek ya enggak. Enggak. Bisa denger lo anjing. Enggak. Gue gak nyontek. Gue bisa baca Apa? bukan nyontek. Terus kapan bisa ngobrol bener? Apa? Ini. I got Johnny in my head. Johnny in my head. Ayo. Apa? Ya bener. Iya bener. Hah? Iya bener. Bener. Saya sabar. Saya sadar, saya sabar. Oh. Oke, sekarang Oke. kayak gini. Dedek. Gimana Kagak gua gitu. menebak? Pak Haji gimana menebak? Oh iya. Dedek. JJ. Dedek. Dede. Duduk. Dede duduk. Di dada. Di dada. Dedi. Di dada Dedi. Corbusier. Corbusier. Iya. Oke, tapi Gila, ternyata kenceng yang banget, paling Bang. cepat nebak adalah Danang. Danang. Darto kurang cepat nebaknya, tapi ini membuktikan dua-duanya bisa membaca gerak bibir. Iya. Wow. Rebel. Jangan. Ini headphone apaan sih Bang? Kenceng banget Bang. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk games yang ternyata begitu saja ya. Iya. Kang Soleh juga tebak bibir dong. Seru sekali gamesnya. Udah. Oke yuk kita duduk lagi yuk. Kita Yo. duduk lagi, kursinya tiba-tiba ada lagi. Seru kan? Seru banget gamesnya. Main apa tadi? Tadi ngapain? Ceritain. Gue tadi ngapain di gamesnya? Tebak bibir. Apa yang bibir, menang? siapa yang menang? Siapa yang menang? Pak? Ya kan udah lihat. Iya, coba kasih tahu siapa yang menang lah. Iya. Masa Saya lupa. Recap. Kalau lupa di rewind aja. Nah, itulah gunanya YouTube. Iya, Emang kalau di TV kan susah. Inilah kelebihan YouTube. Kalau tadi siapa yang menang? Tinggal digeserin ininya. Saudara. Padahal nih jumping syutingnya. Gamesnya belum. Lu memandang perawatannya Darto gimana? Ya itu sikap yang sia-sia ya. Anjing lu. Sia-sia lo belajar acting kan? Bos, kok sia-sia? Shit. Muka saya ada di Walmart, di DVD Gundala bos. Waduh. Ada di Cannes, walaupun cuma sekelebat. Iya dah. Mimpiku ada di luar negeri. Nah, Iya. tapi kalau Mas Darto dari dulu mulai dari sekedar sabun muka, facial vampir, peeling, apalagi peeling telbang ya Pak? Ada Enggak ya? dong. Peeling apa sih Pak? Facial vampire, terus apa lagi ya? Ini gara-gara nyabu kali Pak. Bukan sabu. Apa sih, Pak? Inek. Oh, inek. Zaman dulu inek. Iya, gitu. Itu gak diedit kan? Chemical iya nggak biasa lah. Lu nggak pernah perawatan? Kalau gua tiap dari kecil gua dikasih tahu sama ibu gua untuk bersihin muka memang pakai air mawar gitu, pakai sari ayu, susu pembersih gitu. Air Gua tuh mawar lu cekin. ngapain? Air mawar lu mau dikubur? Air mawar gue ini, air mawar yang ekstrak itu emang bagus buat kulit Pak. Oh. Kan Cleopatra mandi pakai air mawar kan. Wow. Cleo. Sedima. Pakai air mawar tuh ya gini kulitnya tuh, kencang terlihat tuh. Lihat kulitku. Gitu, bukan air mawar makam ya, bukan air mawar makam. Ada perubahan nggak dari lu ke pertama siaran di Prambors dengan sekarang coba lihat wajahnya? Ada. Apa? Ada Kang? Ada Pak. Iya perubahan itu lebih baik atau lebih buruk? Ada lebih baik. Lebih baik. Iya. Ceritakan kalau dideskripsikan lebih baiknya tuh dalam hal apa misalnya? Lebih gimana? Lebih glowing kan? Lebih glowing. Iya, Lebih lebih- kenyal, terlihat lebih kenyal. Emang lu kenyot? Dulu lebih keretak. ini kenyal. Ini lebih kenyal. Ini lebih kenyal, lebih glowing. Iya berhasil lah dokter-dokter itu. Iya. Mungkin emang harus bersatu. Mungkin
untuk para dokter wajah ini infinity war kalian gitu. Saya udah berkali-kali ke klinik. Sampai ada dokter yang, kayaknya untuk apa saya jadi dokter kecantikan? Udah saya retire aja gitu karena nggak bisa membenahi wajah saya. Tapi ini jujur mendingan kalau dulu masih ada merah-merahnya gitu. Kalau sekarang udah ya memang itu aja. Mungkin namanya harus diganti Scar. kalau bukan perawatan kalau buat Darto. Merawat itu kan sesuatu yang sudah baik, dipertahankan supaya lebih baik. Lu harusnya pengobatan. Pengobatan wajah. Perbaikan. Iya perbaikan. Karena lu kan selalu bilang rekonstruksi. Iya kan lu bilang gua perawatan. Merawat itu yang udah baik dipertahankan baik. Kalau lu kan belum baik. Iya. Jadi rekonstruksi dulu Iya. gitu. Kalau enggak lu bilang aku lagi perbaikan wajah gitu. Nggak usah. Jadi kan Di ketok magic tang. kan doa. Tang. Iya benar. Jadi jelas. Benar. Tujuan lu jelas. Perbaikan. Kalau perawatan mah tar dulu. Iya benar. Wajahmu belum membaik jangan mikir dulu dirawat. Diruat Pak. Aduh, tapi ini sejujurnya ya, gue melihat Mas Darto di foto KTP sih baru-baru ini gitu. Ya memang Kapan inilah. lu? Ya kan foto KTP lu gue inget banget itu Oke. ganteng banget. Nah ini kalau soal kulit sih Mas Darto jauh lebih mending dari dulu. Kalau gue ngeliatnya. It works. Trust me, Komen kali. it works. Gitu. Lu sakit hati gak sih kalau dikata-katain muka? Udah biasa gue. Pernah sakit hati? Sakit hatinya tuh dulu waktu SMP. Iya gimana Kenapa? Pak? Ceritain Pak. Awal-awal saya jerawatan itu SMP. Dan jerawatan itu di jidat. Segede apa? Bukan gede, banyak. Oh banyak tuh. Banyak. Jadi awal-awalnya tuh, pertama kali muncul jerawat, gue bahagia. Aku sudah dewasa. Aku sudah dewasa, aku puber gitu. Lama-lama kok banyak. Habis itu seluruh jidat. Dan waktu SMP itu, bercandaannya teman-teman gue itu ngeplak-ngeplakin jidat gue. Jadi gue lagi jalan biasa gitu. Temen gue lari dari belakang, kalau di slow mo dia gini, hiat, pak, kalau sudah lari lagi, wak gitu. Dan itu terjadi tiap hari. 3 tahun. Iya. Jerawatan kelas 1. Gue lupa Pak, antara 2-3 pokoknya itu lumayan lama deh. Berarti masa SMP lu begitu tersiksa? Iya. SMA membaik tidak? SMA membaik. Karena SMA kan kita rata semua. Kalau itu kan PL. PL kan laki-laki. Emang kita nggak mandang siapa gimana gitu. Iya, jadi tidak memperhatikan penampilan wajah ya. Betul. Bener. Dan nggak ada perempuan kan? Iya. Cuek aja, gembel semua. Tapi kan Bapak Berminyak semua. Bapak kan kelakuannya juga lumayan yang mobil ditabrak, Yang mana? Yang mobil lu ditabrak sama temen lu waktu Yang SMA. mabuk nggak gua? Kagak mabok. Oh iya. Oh Mas Darto pernah ya waktu itu yang mabuk berdua sama gua. Lama banget di ATM gitu ya. Taunya dia masukin kredit card, sumpah. Lucu banget bapak-bapak mabuk. Terus gue masukin, kok nggak keluar Lama ya banget duitnya Pak Darto ya? Anjing. Lama ada kayak 5 menit kali. Ternyata begitu gue keluar anjing kredit card lagi nang, sorry nang. Dia nunggu di mobil aja. Tapi kan ada kredit card yang bisa buat ngambil. Emang bisa ya? Ada. Ya waktu itu mungkin gue lagi mabok. Jadi gue gak tahu. Mabok apa? Bukan urusan Anda. Anda jangan mancing-mancing saya. Nanti dilihat BNN nih. Ya kan buat jadi hikmah. Kan bahwa udah nggak dulu ada, saya benar, begini. udah nggak. Namanya anak muda nyoba-nyoba gak apa-apa. Iya. Iya. Siapa tahu kan jadi jangan mengikuti Bener. jejak. Lagi 3 second kan brandnya bagus. Jangan mempromot mabok dong. Masa kecil lu dibully gitu nggak? Masa kecil enggak gua. Tapi gue memang udah mungkin karena gue udah dari kecil kacamatanya tebel jadi suka dikatain mata empat gitu. Terus pantat botol gitu misalnya. Iya sih kayak pantat botol. Iya lagi mata gue 4 gue gitu. Jadi lu lebih bahagia dibandingkan Darto Sepertinya SMP-nya gitu ya? sih. Karena gue belum pernah ditepak palanya. Ditendang bijinya pernah. Ditepak palanya belum gue. Makanya lu jadi tukang bully ya, karena lu lagi SMP dibully. Mungkin bisa jadi tuh bibit-bibit gue balas dendam. SMA juga begitu kan. Kelas 1 di donder sama anak kelas 3-nya. Terus pas kelas 3 balas dendam. Anak yang nepok-nepokin jidat lu sekarang lebih sukses dari lu nggak? Enggak sih, terakhir kali gue tanya itu. Tangannya udah robot ya Pak? Enggak dong. Dia waktu itu, dia anak basket waktu itu. Terus terakhir gue tanya, masuk penjara karena narkoba sih. Jadi aku merasa, karma itu ada. Jadi itu ada anjir. lu rasakan ini azab. Azab Langsung, ngeplakin jidat jerawat gua gitu. Memang pala kan difitrain ya, main tepak-tepakan. Udah yatim belum waktu itu?
Belum dong. Oh belum. Yatim tuh bapak ya? Iya. Udah. Wah, apalagi itu dia dosa. Parah dosa dia. Apa menghardik aja tidak boleh anak yatim kan? Lah Apalagi kita barusan ini dosa dong nih. gue juga yatim, jadi boleh. Oh, sesama yatim nggak apa-apa. Tapi Boleh. bapak ibu gue pisah. Bapaknya dia yatim 2 dong. loh. Bapak saya jadinya 2 sekarang. Ya kan bukan soal bisa tahu nggak, masih ada nggak? Masih ada. Mau gabung? Nggak mau. Belum siap sedihnya. Boleh. Bagus loh, kalau ada yang menyantuni kita, pahalanya berlebih. Bener. Ayolah biar sama semeja. Gimana caranya? Belinya di mana ya cyanida ya? Kenapa mau bunuh? Lu katanya pernah waktu kecil harus operasi. Oh waktu- ini. Apa? Abses di dalam. Abses tuh bengkak, bernanah. Iya bengkak bernanah di dalam. Gue udah hari Jumat, gue 4 hari di UGD. Pas hari Jumat itu gue bilang kalau mau operasi ini ya sholat Jumat. Jadi kalau saya lewat di tangan yang bersih. Karena dokternya udah ngasih tahu kemungkinannya 50-50 gitu. Iya. Karena apa itu? Abses pak nggak tahu kenapa tiba-tiba gitu. Terus abis itu udah Nggak masuk sekolah dong abses? absen. Beneran nggak masuk sekolah. Oh iya benar sih. Nah terus ya udah akhirnya bisa sembuh gara-gara ada ya pertolongan, bisa dibilang pertolongan Tuhan sih Kang. Karena gue udah kayak gini terus tiba-tiba operasi kamarnya penuh. Terus tiba-tiba ada orang datang gitu ngelihat gitu. Gue pikir temen ibu gue, terus gue bilang Mistis nih, udah mulai mistis. Enggak tapi bener Pak, bukan mistis. Ya ini kalau lu nggak percaya ini mah lu mah aduh astagfirullah ngapain haji. Wow. Nah, Allah tuh nggak ada mistis Pak. Bukan itu. Oh iya. Mistis, Allah tuh kan nggak terlihat. Tapi ini Kang maksudnya, terus abis itu si om itu nanya, kenapa? Gue udah nggak bisa ngomong. Umur berapa sih gitu. itu? SMP. Habis itu singkat cerita, tiba-tiba gue didudukin di kursi. Jadi ini tempat tidur gue di UGD, ini ada kursi dokter gigi. Gue diginiin, digangain sama si om itu. Ibu gue megang, ibu gue diminta, pegang ya udah di dalam. Kamu takut pisau nggak? Enggak om. Takut gunting nggak? Enggak om. Ya udah, gue disuruh mangap, masuk pisau bedah, cat, diberesin udah. Kok ibu lu mau aja sama orang yang tidak dikenal? Nah, sebenarnya gue nggak tahu. Lah nanah lu minum dong? Enggak, disedot. Kan ada penyedot yang buat dokter gigi tuh Pak. Disedot, nget. Jadi gue tahu rasanya betadin gitu. Nah terus pokoknya singkat cerita udah selesai. Anya kan? Hanya betadin. Wow. Terus tiba-tiba pas ya udah nggak usah operasi. Om aja takut operasi. Pulang dulu ya. Omnya pergi. Susternya nanya, ibu kenal sama dokter itu? Lah. Enggak. Emang kenapa? Itu dokter VVIP, nggak mungkin injek UGD gitu. Gitu, nah sebelumnya, terus habis itu ibu gue tiba-tiba duduk lemas, nangis, makasih ya Allah, karena malam-malamnya dia melukin gue cerita, gue sholat tahajud gue minta, samping gue kamar mayat gue takut mas gitu. Tapi lebih takut kehilangan lu gitu. Oh tayang, ting tuh. Nah itu makanya tuh Allah baik banget. Berarti bukan mistik dong itu mah. Iya. Beneran dokter, bukan. Kirain Iya tapi kan begitu dokter dia. VVIP. Beneran dokter kan? Iya beneran dokter, tapi dokter VVIP bisa datang ke situ kan. Mukjizat berarti mukjizat. Miracle. Tapi lu berarti dioperasinya tidak dibius total? Tidak ada bius. Bener-bener dan itu tidak sakit kan. Kok bisa? Gue nggak tahu kayaknya memang baal ininya ya. Karena udah lumayan gede. Gue sampai miring ini. Oh di luar dikorek-korek. Di dalam. Di dalam. Jadi nyundulnya tuh ke dalam, bukan keluar gini. Lu sambil mangap gitu? Mangap. Jadi gue jangan bersuara, jangan gerak sama sekali. Berapa lama? Ada 10 menit kali, 15 menit. Pegel sih abis itu. Abis itu gue gitu tuh. Waduh, senyum 3 jari. Aneka yes dong. Gue gitu terus gue. Berarti nggak bayar itu operasinya? Nggak bayar. Karena dokternya nggak ngecas ya? Enggak. Terus itu udah ngelayar aja. Gue inget banget namanya dokter Hilmi. Kalau dokter Hilmi nonton makasih banyak dok. Who wants to be a millionaire? Iya. Gitu. Wah. Untung dong cuma bayar pakai Iya. UGD doang ya? Iya UGD abis itu ya bayar kamar tapi Itu bukan kelas 1. sebelum mata lo minus kan, setelah itu lo minus 13-14 kan? Kenapa ada urutnya kepotong? Kepotong urut matanya tas. Buta. Kok jadi rabun? udah pergi, tapi ibu ada efek sampingnya ya. Anak ibu sehat bisa ngomong matanya. Matanya siwur. Matanya nggak fokus. Jadi Padahal itu disalapin aja sembuh. pakai kolomak. Ternyata itu
Kayak Kolom. ini mata ikan. Mata ikan. Mata ikan tapi di kolom. tenggorokan. Tapi emang kayak gitu Kang awalnya Kang. Emang kayak sariawan kecil. Tapi lama-lama ngegede isinya jadi nanah semua. Orang gue jatuhan kayak Nutrijel gitu. Maaf ya nih yang kalau nonton lagi makan. Kayak Nutrijel gitu ceplok gitu. Lu kurang gizi atau apa? Kayaknya sih. Enggak. Banyakan Emang kayaknya- mecin kali lu. Kagak Pak. Kayaknya saya emang. Gak waktu doyan itu sasa ya? Gak doyan koman. sasa? Itu kan kita dulu pakai Oh, nasi. iya. Kuman gitu kayaknya sih. Kuman sama kuwoman. Jadi bersenggama membuat family. Kuman dan kuwoman. Yang paling jago plesetan di antara kalian berdua siapa? Bang Denny. Iya, ada. Denny Virgoniawan. Oh, Prambors. Prambors. Itu awalnya dari dia. Ide-ide. Sebenarnya karena bukan ya Pak ya. Jadi ada program namanya Master Top 5 itu. Iya. Ya udah awalnya ya cuma ngebawain 5 apa gitu, terus kita mulai dari bencana-bencana plesetan, ternyata itu malah jadi signature-nya gitu. Terus kebawa ke ini yang lain, ke seluruh siarannya, terus berabro segala macam yang akhirnya lo sebel itu kan. Gua nggak sebel. Tapi bukan segmen gua. iya, main aman. Terganggu lah. Sebel sih enggak, cuma Seperti album Club 80s kan. Iya. Oke nih karena image-nya Danang Darto ini adalah tukang ngomentarin video. Kita minta Danang Darto mengomentari video. Ya Oke. minimal hitung-hitung inilah Lah, ya kakak Tika itu. mengingat masa waktu zaman membawakan The Comment. Iya. Wih. Wow. Ya silakan putar dulu video pertama. Wih. Cakep juga nih cewek. Gue pakai nih ceweknya nih. Aduh. Bini gua kan? Oh iya. Itu Pak Darto. Iya. Gimana? Komedi kan? Komedi. Komedi. Selalu lucu. Keluarga komedi. Selalu lucu. Oh iya, Danang nih. Danang Iya, dong, iya. please. Danang dong, please. Ayo, gimana? Komentar dong. Iya, selalu lucu ya Pak Darto ya. Komedi terus. Komedi terus. Itu Hidup gue penuh dengan komedi. Helmnya ada di mana Pak Darto? Ada di rumah. Oh gitu. Iya dong. Itu nggak habis perawatan terus kebakar lagi gitu kan? Nggak dong, anjir. Oh, kirain bocor. Maksud gue baik. Gasnya Pak. Iya kan? Oke, yang berikutnya. Kenapa? Apa? Gue hamilin tuh cewek. Iya benar. 3 kali ya? Iya. Wih, set. Ya. Ya Allah ini udah 4 tahun, 5 tahun yang lalu ini. Ngapain sih, Nang? Ya memang, ini mentornya Itu siapa namanya? Mas Adika. Itu apa sih? Dari tim- Bela diri apa sih? Silat sebenarnya. Oh, silat. Ayo kita coba lagi rekonstruksi. Enggak usah dong. Tapi memang Berarti Fedi Rose ya? setajam Silet. gitu. Kenapa lu ngapain itu? Kalau itu sebenarnya untuk Tujuannya apa? Itu nguatin core. nguatin core iya. Kalau gua justru karena lebih ke menahan rasa sakit sih. Karena dulu gua tuh hampir depresi. Yang gua nggak ceritain ke Pak Darto. Apa? Gua tuh ke hipnoterapi sempet. Karena gua hampir depresi sama. Kenapa nggak ke uya-kuya aja? Iya kan? Iya. Lupa. Gitu. Enggak, nanti malah curhat hubungan. Bener juga kan? Jangan. Iya. Semua yang di situ nggak selesai masalahnya malah nambah. Curhat hubungan. Ngapain saya ke saya kalau nambah masalah? Jadi intinya itu buat identifikasi rasa sakit, memperpanjang maksudnya kalau sakit biasanya sakit gitu. Jadinya S dulu. Apa S itu apa S? S kan sakit kan awalnya huruf S Pak. Oh. Jadi kayak seakan-akan diperpanjang gitu loh. Jadi juga untuk ngontrol nafas, bikin kondisi gak nyaman jadi nyaman gitu sih Kang. Gara-gara lu stres, lu dipukulin. Enggak, jadi sebenarnya tuh Iya kan? salah satunya adalah itu nanti gua akan mukul balik. Gitu. Jadi memang tukeran pukulan itu sebenarnya gua pakai juga kalau misalnya gua nih ada teman gua yang mau cerita gitu ya, tapi susah cerita. Yuk coba mukul. Kadang-kadang sampai ada yang nangis gitu. Kadang-kadang kan tukeran pukulan itu lebih jujur daripada ngomong gitu. Lu stres gara-gara apa waktu itu? Waktu itu ya itu maksudnya kok ternyata gue berekspektasi sih sama dunia entertainment gitu. Terus ya udah akhirnya gue kayak ternyata gue nggak bisa gini. Terus akhirnya gue kayak nggak terima. Ya udah akhirnya gue. Apa sih yang memang lu pengenin tuh? Ceritain dong. Yang gue pengenin tuh kayak kita bisa nggak ya bikin sesuatu yang misalnya orang berpikir A kita sajikan B gitu. Karena dari dulu gue mikirnya Mas Darto kan ngasih gue satu rumus itu kan.
cara komedi ya dipatahin gitu. Dari A, kalau misalnya orang mikir A ya kita belokin gitu. Bisa nggak ya kalau misalnya di TV lain itu hip hip hura kita bikin yang lain gitu. Gitu. Terus gue coba menyampaikan tapi mungkin karena gue juga baru di TV gitu. Cuma ya akhirnya nggak masuk gitu. Akhirnya gue cuma ngobrol sama Mas Darto gitu. Nah dari situ gue kayak ngerasa wah gue nggak ini sih nggak sesuai sama apa yang gue pikirin gitu. Terus ya udah. Padahal lu baru di TV udah banyak ini ya. Kenapa nggak dinikmatin dulu? Iya, itu dia makanya. Gue juga akhirnya pas gue Enjoy aja dulu bos. Nah gue mikirnya juga Kalau udah kenapa nama gue besar baru lu berpikir kenapa kan. gue gak enjoy gitu. Bener akhirnya ya itu akhirnya di tahun kedua ketiga ya udah gue enjoy aja deh gitu. Seniman. Seniman. Tapi itu membantu nggak lu dipukul-pukulin gitu? Kalau gue membantu, Hilang stres. Kalau gue membantu, sebenarnya untuk identifikasi rasa sakit sih. Kadang kan orang itu sakit tuh suka nggak ngomong karena gengsi kan, Kang. Nah, gue seenggaknya aware kalau gue, ini sakit gitu. Jadi nanti kalau ada yang menyakiti hati gue atau menyakiti fisik gue yang lain, gue ingat, gue recall rasa sakit di situ, terus gue, ya udah gitu. Ribet banget ya. Betul Memang sih. ribet. Betul, Kenapa memang. Hanu harus dipukul-pukuli demi rasa sakit? Emang gak cukup kita tiap bulan ngeliat rekening kosong sakit? Nah anjir gak masuk-masuk nih duit. Itu kan bagaimana coba Bapak? Ya kan? Nah itu salah satu supaya saya tetap bisa gitu. Ternyata tidak bisa juga. Iya bener. Emang kenapa lu nggak curhat sama dia? Udah curhat Terus dia sama nggak mah, mendengarkan? Curhat, dengerin. Dia tidak mendengarkan brief. Yang tidak dia dengarkan cuma brief gitu. Brief dari kreatif kan? Iya brief, saya juga nggak dengerin sih. Terus ya memang kalau curhat sih Mas Darto lebih dengerin ya. Kalau misalnya kita ngomongin hal-hal lain baru dia kayak oke sih, gue setuju gitu. Endingnya padahal dia nggak dengar tadi ngomong apaan gitu. Kalau curhat dia dengerin karena untuk bahan gosip. Iya. Bukan begitu? Betul. Iya. Yang paling lu kagumi dari sosok Darto apa? Dia bapak yang baik sih. Sayang. Gitu. Ya gue ngambil beberapa sedikit hal lah. Kalau beberapa hal kayaknya banyak gitu, gengsi dong. Wih. Gue ngambil beberapa hal dari Mas Darto gimana cara ngobrol sama anak, ngobrol sama istri gitu. Tapi anak dia nyangkut di tiang. Tapi viral itu. sampai saya di mention, gimana sih Mas anaknya nyangkut? Lah udah jelas-jelas itu ada di Instagram Imam Darto. Ngapain lu Danang Golta kan Imam Darto kan tulisannya beda. Emang itu ada yang maki-maki juga? Maksudnya? Ketika anak lu nyangkut itu ada yang komentar Enggak. negatif Ke juga? gue Enggak. ada Pak, ke gue. Oh gitu? Iya. Oh Gimana malah sih, yang Mas? marah-marah ini ke lu? Iya, gimana sih sampai nyangkut gitu Mas anak gitu. Dijaga lah Tapi viral itu sampai keluar negeri loh. sampai ke luar negeri. Tapi itu lucu banget sih Pak emang. Iya. Itu viral pertama lu apa itu doang? Itu doang sih. Sepanjang karir saya yang viral anak saya lagi. Pengaruhnya apa buat lu? Pengaruhnya anak saya jadi lebih ada percaya diri. Jadi dia kalau dia sekarang memperkenalkan ke teman-teman gue gitu, ini aku yang kepalanya nyangkut loh gitu. Karena berkali-kali gue bawa kemana, ini yang kepalanya nyangkut ya, ini yang kepalanya nyangkut ya, Lucu. ini yang kepalanya nyangkut ya. Dan itu nyangkut di kepala dia. Beneran nyangkut. Beneran nyangkut. Jadi dia memperkenalkan diri gitu, ini aku yang kepalanya nyangkut gitu. Sampai gede pun aku pernah nyangkut waktu kecil. loh. Iya, jangan-jangan kebanggaan dia itu doang. Lu enggak dong astagfirullahaladzim. Enggak dong. Si anak yang nyangkut itu sekarang sudah pintar main piano, jago main drum. Enggak, lu jangan sotai, jangan jangan sotai lu. Lah kan main drum dia? Enggak main Dia main piano. Main piano juga. Lu Tadi udah selalu ngomong. nggak seperhatian itu ternyata sama Darto. Enggak, Parah lu. awalnya dia waktu kecil udah tahu beatnya waktu Mas Darto muter lagu di Prambors waktu itu diajak. Terus udah gue lesin drum gitu. Terus taunya main piano. Gitu. Pretty Boy suka nggak lu? Pretty Boys gue suka. Pretty Boys gue suka. Karena Mas Darto gue tahu udah nulis skrip dari dia kan di radio menang lomba skrip radio berapa kali. Yang mana bencong? Ya Allah Pak, itu Balada Cinta Ramadan. Gitu-gitu. Jangan kentut dong. Sorry. Ini gila nih gak ada akhlaknya deh. Haji Nah, jadi Pak Darto ini emang jago nulis skripnya, jadi nggak heran kalau Pretty Boys juga selain didukung sama pemainnya dan gambarnya bagus, Pak Darto skripnya juga bagus. Dia yang nggak bilang-bilang pengen ke dunia film malah tahu-tahu Bikin film. iya benar Iya. box office lagi. Lu yang Bagus. berambisi jadi masuk ke film nggak berhasil. Sebenarnya kalau bilang ambisi, gue dari dulu kagak ada ambisinya, Kang. Ya jadi kayak ya udah, yo gitu. Bau Pak Darto. Gue pikir kentut lu wangi Pak. Kalau lu yang lu kagumi dari Danang apa? Danang itu perseverance-nya tinggi dia.
Maksudnya itu? Perseverance itu apa sih, Pak? Perseverance. Apa perseverance itu? Apa Perseverance perseverance? apa? Pendirian yang teguh gitu. Kayaknya kalau pengen sesuatu, wah gitu. Wah dikejar, walaupun kadang-kadang mungkin orang lain ngelihat, Nang yakin lo mau ngejar itu? Kayaknya mendingan jangan deh. Tapi gak bisa, gua harus, wah. Walaupun orang kiri kanan, jangan Nang. Termasuk jangan, pacar ya, Nang. Pak? Iya betul. Iya. Termasuk pacar apa segala macam, jangan Nang. Udah tapi gua. Nah begitu dia kepentok baru belajar. Tapi gitu, maksudnya dia kepentok belajar, bangun lagi. Kepentok belajar, bangun lagi. Gitu. Om harus membuktikan sendiri. Iya betul. Coba terus. Coba terus. Apa yang menurut lu paling tambeng? Semuanya dia tambeng, dia diomongin apa juga tambeng dia nih. Iya bener. Gue ini beneran dianggap seperti bapaknya dia. Iya, Karena dia iya. manggil bapak-bapak, kalau misalnya ada apa-apa produser juga nge-WA gue, Pak tolong Pak Danang dibilangin Pak, kenapa lagi? Itu yang tadi yang begini itu. Itu ngadunya ke gue, Pak tolong Pak Danang dibilangin nih Pak, masa dia begini Pak, gini-gini ntar karir gue gimana Pak, gue sebagai produser ngomongnya ke gue, yang begini dia, itu gue bapaknya yang Kenapa diaduin. nggak langsung marahin ke dia? Makanya akhirnya gue bilang, Nang jangan kayak gitu ya, Oke, dilihat nih. Pak. Gitu. Nah begitu-gitu gue udah nurut 2 hari. Iya, begitu deh. Jadi bagaikan anak yang susah diatur ya? Bener. Iya. Jadi anak gue 4 sebenarnya nih. Iya bener. Dia termasuk salah satunya. Satunya gue. Gitu. Oke terakhir, moto hidup kalian apa yang membuat kalian semangat? Saya, Apa? ganteng itu relatif, tapi charming itu absolut. Lu yang mana? Yang charming. Kalau enggak untuk apa saya tidak mungkin seorang Chico Jericho mengeluarkan itu. Emang siapa yang pertama bilang lu charming? Saya sendiri kan. Bini gue sih. Bini gue yang sekarang. Oh enggak. Kalau di dunia gue enggak. Apa? Yang bilang Mas Darto charming bukan. Banyak dong. Banyak. Cewek-cewek bener. Cewek-cewek bener. Gila, bos. Sempet nih ya. Gue naik Espas hijau aja pada mau gue angkut cewek-cewek. Sumpah Kang, ini gokil sih. Tapi gue setuju kalau Mas Darto charming banget. Karena gini, ada cewek dateng ke Prambors gitu. Aku seneng banget ketemu Mas Darto gitu. Aku gini. Terus dia bilang bahwa Mas Darto tuh menyenangkan, charming, orangnya aslinya gitu. Terus walaupun drop-dropnya kayak umur ya Pak. Aku soalnya dengerin Mas Darto dari SD gitu. Tapi anaknya tuh tinggi, cantik gitu ya Pak. Yang gitu-gitu. Yang datang tuh ke Mas Darto selalu yang cantik-cantik gitu, yang kemang lah gitu. Tapi mereka kan cuma mengagumi kan? Ya nggak tahu kalau di prospek Pak. Yang di sini saya ceritain aja lah ya. Jangan dong, brengsek. sorry. Si anjing. Gak ada. Iya. Sejak kapan lu punya prinsip bahwa lu itu charming tuh sejak umur berapa? Ya sejak ada terbukti, wah mau juga ternyata emang ada pesonanya juga saya gitu. Sampai yang muda-muda juga, tapi zaman dulu bukan sekarang. Waktu masih siaran, itu yang wah cewek cakep nih, gue ajak gitu, gue ajak dinner, dropnya gitu, iya. Aku udah dengerin Mas Darto dari SD, anjir, gue ngitung-ngitung, lah berarti gapnya jauh banget, akhirnya nggak jadi gitu. Waktu muda. Nggak usah bikin opini lo, nggak usah framing opini. Waktu muda, bukan sekarang. Oke, moto hidup lu apa? Menyerahlah kalau kamu mati. Gitu saya. Bacot. Tapi jangan fight. Lu orangnya nggak pernah menyerah? Gua nggak nyerah sih. Tapi berserah iya. Kadang-kadang kan gua mentok juga Kang. Kapan Gitu. momen lu tahu bahwa ini udah mentok? Kerasa sih Kang. Kerasa guanya capek gitu. Terus kayak udah nggak ada kegembiraan lagi. Gitu sih. Sekarang masih banyak yang lu perjuangkan dan belum menyerah? Belum. Karena masih gembira ngelakuin. Tunggu sampai punya anak ya. Iya, itu semua akan berubah. Betul. Makanya mumpung. Iya. Mumpung. Bener. Mana tahu nanti anak saya kayak saya juga. Iya. Ntar saya titipin Pak Darto. Boleh. Iya. Sana sama Pak Darto aja sana. Gue bantuin dah sini. Iya. Bini lu. Boleh Pak. Maksudnya gue kasih Tapi tips-tips, gue kasih tips-tips. Lucu kayak bebe gitu lucu. Apa karena kakak Tika ya? Iya bener. Oke saudara-saudara, karena sudah di ujung perjumpaan maka saya harus menyimpulkan ini. Harus disimpulin loh. Waduh, males Saya- banget sih. Apa yang harus disimpulkan? Aduh, paling males. Gue empati, gue ngerti nih. Paling males bikin kesimpulan.
Apa yang harus disibukkan? Supaya harapannya orang nonton ini bukan cuma ketawa-ketawa. Oh, ada. Ada nilai positif Iya. yang bisa diambil dari seorang Haji Endos dan seniman gagal. Iya. Seniman gagal belum Belum, beruntung. ya. Seniman masih berjuang. Masih berjuang. Struggling artist. Struggling artist. Struggling artist, martial arts wannabe. Oh, martial artist. Wih. Lo punya counter di pasar seni ya di Ancol? Kenapa harus? Pasar seni. Oh iya. Seniman. Enggak, tapi lu sejago apa sekarang bela diri? Gak jago. Nggak jago. Karena ya yang penting sehat. Yang penting iya. Jadi kalau misalnya ada begal nih, dia langsung push up gini. Begalnya kabur. Iya lah, gila ngeri banget. Anjir pusapnya gitu. Itu gunanya apa? Pusat begini tuh apa gunanya begini? Ledakan otot di sini, Kang. Oh. Jadi gunanya apa kalau Ya, kalau buat- otot meledak di sini apa? Mau meledak ya car gitu. Moncor. Apa Buat gunanya, Buat mukul. Terus Tapi kalau nggak pernah mukul, buat ngangkat, ya itu makanya kita jangan sampai mukul di luar. Kalau bisa gitu. Makanya fisik tuh pilihan terakhir justru. Enggak, buat kehidupan kita apa kalau otot meledak di sini? Kalau gue dulu gue nggak bisa ngangkat barang terlalu banyak karena kan gue bantuin ibu gue pameran. Nah sekarang sih udah lumayan membaik lah. Itu jadi kayak latihan beban sebenarnya, cuma bebannya badan sendiri. Ada latihan beban yang pasti berhasil lu jadi kuli genteng Jatiwangi. anjing, gede banget itu berat lagi. Badannya Parah sih kan. Buset, kering banget. Iya, mereka tidak perlu pusat-pusat gini. Tidak usah. Nah tapi karena tidak ngangkatin genteng saya melakukan push up itu. Oke, saudara-saudara, dari Danang kita belajar bahwa hidup ini adalah perjuangan dan janganlah menyerah ya. Keren. Itu Dari ngarang Darto. langsung. Iya, dari Darto kita belajar bahwa tidak selamanya hidup itu sengsara. Dia yang dibully sekarang bisa sukses, ternyata yang pembulinya tidak seberuntung Darto. Iya, betul. Dan percaya diri adalah yang utama dari mereka berdua ini. Pelajarannya adalah ketika kita melihat mereka penuh rasa percaya diri, kekurangan apapun itu bisa teratasi. Buktinya pada Darto. Bener. Iya. Ganteng relatif, charming absolut. Oke, Mantap. itu dia. Terima kasih. Terima kasih Kang, terima Imam kasih. Darto, terima kru. kasih Dimas Thank Danang. you. Tripod Show. Ya, kita doakan semoga karir mereka makin cerah ya. Amin. Dan pundi-pundi uang makin bertambah. Amin. Oke. Tripod show. 5, 4, 3, 2, 1. Beda. Oke, Mentang-mentang udah diundang ke Dedi. Iya. Kita berdua sudah. Oh iya. Sudah jadi tokoh. Wow. Oh, ini udah dia diundang juga. Udah nih. ya? Udah. Iya. Tapi dia 5 bulan 900.000. Iya. Saya 1 hari 1,5 juta. Wah. Iya, secara angka memang Mas Darto paling utama. Oh. Wits. Wah, Kenapa gini-gini? awal stroke. Lo bisa parah lu ya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Tripod Show. Sampai jumpa di episode minggu depan dengan bintang tamu yang juga akan membuat kalian sit and relax. Saya Soleh Solihun. Saya Imam Darto. Saya Batman. Tripod show. Show. Sit and relax.